Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Bu. wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian Selamat hari pagi. ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, terima kasih. Oke, baik semuanya, saya harapkan dalam kondisi baik-baik saja ya, dan selalu dalam keadaan sehat. Harus tetap jaga kesehatan di suasana yang seperti ini. Oke, ya, jaga kesehatan, kemudian semangat belajar tetap harus selalu dan selalu walaupun kita daring ya, seperti itu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan nanti untuk ketua kelasnya memimpin doa ya agar belajar kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan Celia untuk Celia, sinyal Celia mungkin ya. Oke, baik. Kalau gitu biar Ibu langsung aja yang mimpin ya. Baik, sebelum kita memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini alhamdulillah ya kita dapat dipertemukan kembali setelah minggu kemarin kita membahas materi berkomunikasi di tempat kerja. Jadi hari ini nanti kita akan memasuki materi yang baru. Kemarin kita juga sudah ulangan ya. Alhamdulillah ulangannya semuanya bagus-bagus, tidak ada yang remedi, luar biasa. Tak acungi jempol, aplaus buat kalian semua untuk materi yang kemarin. Oke ya. Jadi materi kita adalah hari ini adalah mengenai pemberian bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan. Oke. Absen, nah ya lupa Ibu, jangan lupa absen ya, absen di Google Form yang sudah Ibu kirim linknya di WhatsApp grup ya. Oke, jadi Ibu sudah mengirim di grup satu materi modul saya, kemudian yang kedua Ibu sudah mengirim link untuk LKPD lembar kerjanya, baik dalam bentuk Google Form maupun dalam bentuk Word. Jadi nanti kalau yang dalam bentuk mau ngirimnya dalam bentuk Google Form, silahkan tinggal klik linknya, diisikan. Kemudian ini kalau mau dalam bentuk Word, nanti silahkan diisi, lalu kemudian dikirimkan ke email. Kelihatan ya? Udah muncul presentasi saya? Sudah, oke, baik. Sudah, terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai menyediakan bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan, di mana submateri kita adalah mengenai kebutuhan-kebutuhan dan harapan pelanggan, kemudian komunikasi yang baik ya, yang ramah dan yang sopan, di mana tujuan daripada materi kita pagi hari ini adalah setelah mempelajari mengenai materi kebutuhan dan harapan pelanggan, nanti diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan secara tepat. Kemudian nanti siswa dapat berkomunikasi dengan pelanggan secara ramah, tamah, dan sopan. Nah, sebelum kita lanjut untuk materi kita yang pertama, jadi materi kita hari ini adalah jenis-jenis pelanggan, kemudian kebutuhan dan harapan pelanggan, kemudian bagaimana cara berkomunikasi yang baik, ramah, dan sopan. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan tanya dulu. Dari tadi kita membicarakan pelanggan dan pelanggan. Sebenarnya apa sih pelanggan itu? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Baik, silakan Iksan. Yuk, silakan. Apa arti daripada Pelanggan adalah seseorang Oke, baik. Ya, betul ya. Jadi pelanggan itu adalah orang yang membeli atau menggunakan barang atau jasa dari suatu perusahaan. Nah, bisa dikatakan sebutan lainnya adalah customer. Baik. Kita lanjut dulu langsung ke materi kita yang pertama, yaitu adalah mengenai jenis-jenis pelanggan. Nah, jenis pelanggan yang pertama adalah jenis pelanggan bisnis. Nah, ini dia. Oke. Dengan ciri-ciri bentuk tubuh bulat, pendek, wajah bulat lebar, sifat tenang. Mungkin bisa di speakernya dimatikan dulu ya, biar ini jelas, tidak mengganggu temannya. Oke, sudah ya. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian cara menghadapinya, ini dia. Silakan bisa dibaca. Nanti ini materi saya baca ya. Jadi cara menghadapi bisnis salah satunya adalah kita harus melayani dengan bercakap-cakap jika pelanggan menginginkannya. Karena apa? Bisnis ini dia kan suka berbicara. Dia sifatnya ramah, jadi suka ngomong sehingga kita sebagai
eh, pelanggan, maaf, sebagai pemilik perusahaan, sebagai yang bekerja dalam sebuah perusahaan, maka juga harus melayani dengan saling berbincang-bincang. Ini yang piknis. Kemudian yang kedua, nah ini dia, adalah jenis leptosom, di mana dia memiliki ciri-ciri tubuh agak kecil, lemah dan sebagainya. Baunya kecil, kita lihat di gambarnya ini baunya kecil, kurus ya. Si cantik jelita ini kurus sekali lah. Bagaimana cara menghadapi daripada pelanggan leptosom? Yaitu dengan cara menghormati pelanggan layaknya seorang raja, karena dia kan biasanya kan sombong ya, sok intelek, sok idealis seperti itu. Nah, ini untuk leptosom. Kemudian jenis yang ketiga, halo, piknis. Oke, jangan malu-malu. Kedua, Hah? dan atletis. Oh, atletis, leptosom, dan apa ya? Betul ya. Jadi ada 3 ya. Piknis, leptosom, dan atletis. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut untuk materi kita yang kedua, yaitu mengenai konsep, harapan, dan kebutuhan pelanggan. Tadi definisi pelanggan sudah disampaikan oleh Iksan ya, bahwasanya pelanggan adalah orang atau instansi lembaga yang membeli dan menggunakan produk secara rutin dan terus menerus. Nah, pelanggan itu dibagi 2, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. In di dalam berarti orang-orang yang berada di dalam perusahaan tersebut dan menikmati atau juga menggunakan barang atau jasa dari perusahaannya itu sendiri. Nah, kemudian pelanggan yang kedua disebut sebagai pelanggan eksternal, yang pelanggan yang berasal dari luar perusahaan yang juga membeli dan menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, kemudian dari pelanggan ini tentunya kan memiliki harapan dan juga dia memiliki kebutuhan. Nah, kemudian apa sih harapan dan kebutuhan daripada pelanggan internal maupun eksternal? Kita lanjut. Oke. Saya putar berikut, kemudian nanti bisa melihat kira-kira materi komunikasi yang bagaimana, yang baik dan sopan itu ya. Silahkan nikmati dulu videonya, sebentar Ibu putarkan. Oke. Ini adalah cara berkomunikasi yang baik. Halo. Oke, baik. Nah, setelah kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan, nah, ini ada diskusi yang harus kalian laksanakan, yaitu dan diskusinya juga saya tuangkan di LKPD-nya ya. Nanti silahkan di LKPD itu disimak begitu. Kemudian nanti dari hasil diskusi silahkan dituliskan. Nah, bahan diskusinya apa permasalahannya? Nah, gini, permasalahannya seperti ini. Ada seorang ibu-ibu muda yang mengalami kesulitan dalam memilih barang yang akan dibeli. Langkah apa yang kalian ambil? Nah, tentu saja ini kita lihat dulu dari jenis pelanggannya siapa, ya. Jenis pelanggannya apa, kemudian harapan atau kebutuhan pelanggan itu apa, kemudian bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara kita berkomunikasi untuk mengetahui kebutuhan daripada dan harapan daripada pelanggan tersebut, gitu ya. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung saja mulai diskusi kita. Yang mengalami kesulitan dalam memilih barang tadi, silahkan. Ayo. Halo. Aan? Yan? Monggo. Agar kita... Yuk, Tika, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan kita tadi. Pertama, ucapkan kata terlebih dahulu. Maaf Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Lalu ucapkan kata kembali. Produk apa yang dicari? Bisa listrik, lalu antarkan pelanggan tempat produk yang dicari. Oke, baik. Terima kasih Tika atas pendapatnya, betul ya. Jadi kita harus berkomunikasi dulu dengan yang baik. Kita identifikasi. Tadi kita lihat seperti itu. Jadi diteruskan ke LKPD-nya, dituangkan ya. Silakan nanti dideskripsikan, kemudian buat kesimpulannya, buat narasi singkat. Terus, nah seperti itu. Sudah jelas semuanya ya? Minta maaf, mungkin kendala sinyal semuanya ya. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak semua. Sekali lagi Ibu berpesan tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar. Oke, baik. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum
wabarakatuh.